Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohmi Aisyah, NPM 1914151073. Saya dari kelas C, jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini, saya akan memaparkan tentang rancangan usaha telur ayam yang telah saya rancang. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang didirikannya usaha ini yaitu dengan melihat kebutuhan konsumsi masyarakat akan telur seiring berjalannya waktu itu semakin meningkat, sehingga kebutuhan pasar yang semakin meningkat dengan harga pasar yang stabil membuat usaha ini terlihat memiliki potensi yang baik. Selanjutnya, peluang bisnis. Kondisi pasar saat ini, khususnya untuk wilayah sekitar saya, di Belitung maupun Sumatera Selatan, itu terbilang stabil. Lalu permintaan yang terus meningkat dan fluktuasi harga yang rendah menjadikan usaha tersebut sangat menjanjikan. Selanjutnya ada lokasi usaha. Dalam mendirikan tempat untuk peternakan ayam petelur, sebaiknya lokasi peternakan harus bebas dari wabah penyakit, bukan berada di daerah yang sering banjir dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Selanjutnya ada jauh dari kebisingan dan harus memudahkan akses transportasi. Kenapa harus jauh dari kebisingan? Karena ayam itu mudah stres, sehingga ketika ayam itu stres, maka akan menurunkan hasil produksi dari telur itu sendiri. Selanjutnya ada fasilitas dan sarana produksi. Yang pertama ada kandang. Kandang yang digunakan dalam usaha peternakan ayam ras petelur ini adalah kandang bateri atau lantai ceplos. Kandang yang digunakan merupakan kandang yang dibuat sendiri dan juga dengan lahan milik pribadi, maupun bisa juga menyewa. Kandang tersebut terbuat dari bambu, kayu atau kawat, pipa paralon, dan lain-lain. Lokasi untuk pembuatan kandang itu sendiri harus jauh dari pemukiman dan juga harus disetujui oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya ada peralatan kandang. Peralatan yang digunakan pada usaha pemeliharaan ayam ras petelur itu adalah tempat pakan, lalu ada tempat minum, semprotan kandang, peti kayu untuk telur, dan juga timbangan duduk untuk menimbang bobot dari ayam itu sendiri. Tempat pakan yang digunakan biasanya itu adalah dari pipa paralon, lalu dibuat sedemikian rupa untuk berbentuk palungan kecil yang memanjang. Sedangkan untuk tempat minum itu biasanya menggunakan botol kecil yang mengeluarkan air secara otomatis. Lalu selanjutnya adalah kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah 85 hingga 96 butir telur per 100 ekor dengan luas kandang 12,5 meter persegi. Selanjutnya ada proses produksi, di mana proses produksi dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa tahap. Yang pertama ada pemeliharaan bulet atau bibit ayam yang siap bertelur hingga ternak itu berproduksi. Nah, proses pemeliharaan ini meliputi pemberian pakan, lalu pemberian minum, serta sanitasi kandang sesuai dengan standar manajemen. Pulet yang baik itu memiliki ciri sehat dan aktif bergerak, lalu nafsu makan yang baik dengan jengger yang berwarna merah, lalu bobot badan yang sesuai dengan standar. Untuk jumlah pakan sendiri itu berkisar 110 hingga 115 gram per ekor untuk ayam yang produktif bertelur. Sedangkan untuk air minum sendiri itu selalu tersedia, dan pada tahap-tahap
yang telah ditentukan itu perlu dicampur dengan vitamin dan juga antibiotik. Selanjutnya ada sanitasi dan tindakan preventif. Hal ini bertujuan untuk menjaga timbulnya penyakit pada proses pemeliharaan, lalu kebersihan lingkungan kandang dan vaksinasi terhadap ayam perlu dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada kontrol bobot badan. Pengontrolan bobot badan ini dilakukan setiap minggu, dan apabila ada ayam yang memiliki bobot di bawah standar, maka harus segera dipisahkan dan diberi perlakuan berbeda agar dapat mengejar ayam yang memiliki bobot normal. Selanjutnya ada pemberian pakan. Pakan yang diberikan untuk ternak itu harus terjaga kualitasnya. Komposisi dan kandungan pakan harus dapat memenuhi kebutuhan dan produksi ternak. Selanjutnya ada pemberian vaksinasi dan obat. Vaksinasi dilakukan secara berkala dari umur 14 minggu hingga 21 minggu. Nah, vaksin ini sendiri dapat diberikan melalui tetes mata, lalu air minum, dan juga melalui injeksi. Pemberian obat sendiri dilakukan sesuai jadwal sebagai upaya pencegahan dari berbagai macam penyakit. Sedangkan untuk vitamin diberikan 4 kali untuk setiap minggunya. Baik, selanjutnya ada rencana pemasaran. Untuk yang pertama, pasti untuk memenuhi kebutuhan pasar di daerah sekitar saya, yaitu Belitung, Sumatera Selatan. Lalu cakupannya nanti pasti akan lebih luas lagi dari daerah Belitung. Selanjutnya, produk ini dipasarkan kepada para pengepul, lalu penjual eceran, lalu rencananya juga akan dipasarkan ke berbagai pasar-pasar, lalu juga ke rumah makan, atau bisa juga konsumen langsung datang ke peternakan. Nah, untuk harga jualnya sendiri ini nanti akan disesuaikan dengan kesepakatan bersama dengan peternak-peternak lain yang ada di sekitar. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.